dari eh, dari raise hand. Sebelum memulai kajian, seperti biasa Ana bacakan dulu tata tertib kajian kita. Tata tertib yang pertama, peserta wajib masuk ke room 10 menit sebelum kajian dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ke ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustazah dan dokter dari laki-laki dewasa. Peserta dilarang merekam suara ustazah atau dokter saat pembelajaran berlangsung. Peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran berlangsung. Peserta dapat mengaktifkan kamera maupun mikrofon ketika sesi tanya jawab. Peserta dapat juga mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Peserta dianjurkan untuk mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber. Peserta diharapkan bertanya sesuai dengan isi materi dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, peserta silahkan memohon izin di kolom chat. Itulah tata tertib kajian kita. Semoga Allah mudahkan kita menerima materi yang akan disampaikan dari narasumber kita siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, Ana langsung serahkan kepada Dr. Rizka Wahyuni. Tafadholi, dokter. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Hari ini kita bertemu kembali di hari Sabtu. Insyaallah umat di sini dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan membahas tentang gadget ya, bunda-bunda sekalian. Untuk sekedar informasi bahwasanya saya sedang berada di klinik, jadi mungkin jika ada suara tambahan ataupun nanti ada terputus, mohon untuk segera diinfokan di kolom chat. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya, bunda-bunda sekalian? Apakah sudah terlihat? Naam, sudah dokter. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja. Hari ini kita akan membahas tentang gadget, yaitu cermat menggunakan gadget. Untuk pendahuluannya, saya akan berikan sebuah cuplikan, sembari kita juga menunggu bunda-bunda yang lain. Ini sudah terlihat cuplikannya? Gambar tangan yang handphone itu, dok? Oh, bukan. Sebentar. Oh, berarti stop share. Video, apakah sudah terlihat, Bunda? Iya, video. Sudah. Oke. Alvan tapi nggak ada suaranya.
Kalau seperti ini, bentar. Coba mohon diinfo apakah suaranya terdengar. Belum, Dok. Gimana ya caranya ini? Oh, aku nggak tahu. Sebentar ya, guys. Ini belum terdengar. Ini kan mau anu video toh, tapi nggak terdengar di audiens. Mana ini? Bukan. eh, 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 eh. Kayaknya nggak aku tahu. Hmm. Baik, saya jelaskan saja ya, mudah-mudahan sekarang jika memang tidak bisa terdengar suaranya. Jadi bahwasanya sebentar. Oke, ini sudah terlihat ya. PowerPoint bentuknya, bukan video. Iya, sudah, Dok. Ya, saya coba jelaskan. Jadi untuk video yang tadi penjelasannya bahwasanya sudah ada rumah sakit jiwa untuk anak-anak dan remaja. Di sini sudah mulai ada pergeseran ya benar-benar sekalian. Yang saya ketahui juga selama saya praktek, saya belum menemukan anak-anak yang masuk ke RSJ, tapi untuk sekarang ini berbeda, beda case-nya, beda kasusnya. Sudah mulai ada anak-anak yang sudah masuk rumah sakit jiwa karena gawai atau karena gadget. Nah, dan beritanya juga mungkin mudah-mudahan di sini sudah familiar ya, ada berita-berita tentang kecanduan gadget dan sebagainya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita sharing saja, memberikan informasi dan memperluas wawasan orang tua tentang penggunaan gadget dari sisi kesehatan. Oke. Selain itu, juga memberi tips mengenai cara pengelolaan waktu dan bermain gadget. Kemudian manfaatnya menambah wawasan dan kesadaran terkait bahaya penggunaan gadget secara berlebihan dari sisi kesehatan. Nah, kenapa penting? Gadget. Gadget ini adalah user ya, yang kalau kita lihat positifnya adalah untuk mempercepat proses, kemudian informasi yang dulunya jauh sekarang dekat. Intinya menjauhkan yang dekat, seperti itu salah satunya. Dan dari segala fitur-fiturnya juga akan mempermudah kita. Jadi gadget ini perangkat atau alat mekanis atau elektronik kecil, di mana penggunaan gadget di seluruh dunia terus meningkat, terutama terjadi lonjakan jumlah waktu penggunaan saat pandemi. Ya, karena saat pandemi belajar pun kita sudah lekat sekali, jadi semakin lekat dengan gadget ini. Nah, gadget pedang bermata dua. Kenapa begitu? Karena di sisi lain memang berguna, terutama saat masa pandemi atau meringankan beberapa pekerjaan-pekerjaan, kemudian mempermudah untuk saling memberi kabar atau informasi. Tetapi
penggunaan yang berlebihan ini menyebabkan banyak morbiditas ataupun kesakitan. Nah, belakangan ini keluhan-keluhan terkait pengguna gadget di usia muda mengalami peningkatan. Nah, ini untuk sekedar tahu saja bahwasanya banyak sekali aplikasi yang bisa kita temui di gadget ya. Ini nice to know untuk presentasenya. Kemudian dampak penggunaan gadget berlebihan. Apa sih dampak organik itu adalah text neck syndrome. Nanti akan saya paparkan lagi untuk gambarnya. Terutama berkaitan dengan perubahan posisi kepala serta frekuensinya. Jadi saat bermain gadget, kalau bunda-bunda di sini melihat dengan baik, dia tuh posisinya lehernya tertekuk. Nanti ada gambarnya. Dan itu yang mengakibatkan ada yang namanya kumpulan gejala text neck syndrome namanya. Nah, gambarnya nanti menyusul. Ya, oke, makasih. Nggak usah lah. Ya. Kemudian dampak terhadap tumbuh kembang, speech delay. Ini mungkin sudah biasa terdengar ya Bapak sekalian. Semakin muda usia pasien mengenal dan menggunakan gadget, semakin tinggi kemungkinan besar adalah anak cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melatih organ artikulasi speech delay. Suara saya terdengar ya bunda-bunda sekalian? Terdengar, Dok. Oke, baik. Ini juga sekedar informasi bahwasanya dampak penggunaan gadget berlebihan ini pada tahun 2017 intinya pada orang-orang pengguna gadget, dia ini mengalami peningkatan kesakitan pada nyeri leher karena posisi dan frekuensi. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, ketika di foto gambar paling kiri bahwasanya posisi mata lurus, wajahnya lurus ke depan ya. Posisi apa ya namanya, tulang leher vertikalis itu apa ya? Tulang leher lah kita bilangnya. Dia itu posisinya lurus. Tetapi jika dia menekuk sedikit, kurang lebih 30 derajat, itu sudah diasumsikan membawa beban 18 kg. Dan bayangkan itu terjadi sampai beberapa jam. Jika gambar paling kanan, jika sudah menekuk lagi sampai kurang lebih 60 derajat, itu diasumsikan sama seperti ada beban sebanyak 27 kg. Oke, saya ulangi lagi, jika posisinya lurus, orang tidak menggunakan HP, posisinya lurus nih ya, tidak melihat ke bawah, dia diasumsikan tidak ada beban apapun pada tulang vertebra cervical, tulang leher 0 degree, tidak ada Jadi peningkatan tidak ada sudut yang beban terbentuk. dari berat kepala terhadap tulang belakang terjadi secara drastis ketika adanya Ya. Bisa saya lanjutkan, Bunda? Silakan, Dokter. Ya, oke, baik. Mungkin tadi ini ya, terbuka mikrofonnya. Jadi semakin dia posisinya membesar, maka angka bebannya semakin tinggi. Jadi terjadi peningkatan beban dari berat kepala terhadap tulang belakang, terutama yang servikal, misalnya leher, terjadi secara drastis ketika adanya fleksi. Fleksi ini maksudnya derajat yang dibentuk atau menekuknya kepala, dan mengakibatkan nyeri leher jika berlangsung lama. Frekuensi dan posisinya. Oke. Jika dalam bentuk X-ray akan seperti ini. Tidak simetris. Yang sebelah kanan akan ada perbedaan struktur dalam jangka waktu yang lama.
Nah, nyeri leher ini tidak hanya bergantung pada beberapa derajat flex ini menekuk ya, leher kita tertekuk gitu dari leher ini. Juga dipengaruhi oleh frekuensi, posisi membungkukkan leher, dan dalam berapa lama waktunya yang digunakan untuk menekuk leher. Semakin sering leher kita menekuk ini terjadi, semakin mungkin hal ini mengubah posisi dari tulang belakang. Ligamen itu bagian dari tulang dan ototnya, ada namanya ligamen, kemudian tendon dan struktur otot. Intinya organ-organ ini adalah struktur antara otot dan otot dan tulang. Ada struktur-struktur itu namanya ligamen, tendon, seperti itu. Menyebabkan perubahan postural dan menyebabkan nyeri area leher dan sekitarnya. Oke. Nah, ini penggunaan gadget berkorelasi dengan masalah fisik ya. Jadi ada kurva-kurva yang warna hijau tua, warna biru, dan warna ungu. Ini jumlah jam yang digunakan untuk menggunakan handphone, kurang dari 2 jam dan lebih dari 2 jam, akan menghasilkan gejala seperti yang di bawah ini: nyeri kepala, gejala tidur, nyeri punggung, nyeri tungkai, gejala penglihatan, dan depresi. Untuk yang depresi sendiri, saya juga pernah melakukan sebuah penelitian sendiri bahwasanya angka kecemasan itu ada korelasinya dengan jumlah penggunaan gawai yang terlalu lama. Begitu. Nah, bagaimana pencegahannya? Mengurangi penggunaan gadget berlebihan dan tingkatkan frekuensi istirahat. Hindari posisi statis, maksudnya posisi yang seperti itu saja, tidak bergerak, tidak melakukan perubahan posisi ya. Kalau misalnya menekuk main HP ya begitu saja terus. Kemudian posisi gadget sedemikian rupa sehingga mengurangi stres pada leher atau bahu atau ekstremitas. Maksudnya adalah tadi kan semakin menekuk semakin apa bahasanya ya, terbungkuk ya, intinya menekuk itu leher, dia semakin beban yang diberikan kepada tulang lehernya itu semakin berat. Hindari gerakan berulang ataupun repetitif yang terlalu lama seperti mengetik atau sweeping. Dan hindari memegang gadget yang terlalu berat dalam jangka waktu yang lama. Screen time. Departemen Kesehatan di Australia mengeluarkan rekomendasi screen time bahwasanya anak kurang dari 2 tahun tidak direkomendasikan adanya screen time atau ya penggunaan gadget baik dari TV maupun media elektronik lainnya di bawah 2 tahun. Anak usia 2-5 tahun direkomendasikan tidak lebih dari 1 jam per hari. Bayi, balita, anak prasekolah tidak boleh duduk tanpa aktivitas atau dibiarkan tidak aktif selama lebih dari 1 jam, kecuali saat sedang tidur. Jadi pada usia-usia 2-5 tahun, jangan dibiarkan anak-anak ini tidak dibarengi oleh pendampingnya atau melakukan aktivitas apa, diberikan aktivitas apa, edukasi dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulannya, di mana gadget sehat ini merupakan suatu perilaku kita dalam menyikapi pengguna gadget dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dan efektif. Penggunaan gadget secara berlebihan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, terutama gangguan sistem saraf dan perkembangannya. Terdapat beberapa metode dalam mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Ini sebenarnya metode ini bisa diaplikasikan pada anak-anak remaja ya Bunda ya. Tapi kalau misalnya pada usia anak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika kurang dari 2 tahun baiknya tidak ada screen time atau penggunaan gadget. Kemudian pada usia-usia 2-5 tahun ada batasan waktunya tertentu. Jadi sebenarnya cara ini atau CBT dan pembatasan CBT ini dia adalah memodifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak. Itu nanti biasanya pada anak-anak remaja yang bisa saya menjelaskan lebih lanjut. Akan tetapi yang paling penting adalah pembatasan penggunaan gadget atau screen time.
serta pengawasan orang tua pada anak-anak. Jadi ada pengaturan pada HP anak itu bahwasanya berapa lama sih anak ini bisa menggunakan HP, berapa lama sih ternyata anak ini menggunakan gadgetnya. Jadi kita pemantauannya di situ. Nah, tipsnya adalah memakai timekeeper selama menggunakan gadget. Perbanyak bersosialisasi dengan teman secara langsung, matikan gadget sebelum tidur. Ini yang sering saya temui juga beberapa pasien yang bilang susah tidur. Ternyata beberapa pasien ini sebelum tidur adalah ritual wajib ya pakai gadget, jadi makanya susah tidur. Kemudian hapus aplikasi yang menjadi penyebab kecanduan. Oke, untuk sementara seperti itu, kita lebih banyak berdiskusi saja. Terima kasih. Ya, baik. Silahkan Ummahat, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami dari apa yang disampaikan oleh Dr. Rizka. Tafadhol Kunna, silahkan. Itu sebenarnya penjelasannya tuh ada lebih banyak di video juga, tapi belum, saya nggak tahu ya bagaimana cara nge-share-nya. Memang ada beberapa fitur yang belum bisa di laptop saya. Jadi ternyata di rumah sakit jiwa itu peningkatan anak-anak yang masuk RSC itu sudah, jika di rata-rata itu per hari bisa masuk 1 sampai 2 orang. Jadi peningkatannya seperti itu. Karena rata-rata gadget. Subhanallah. Lumayan ngeri ya, Dok. Ya itu sebenarnya di videonya banyak sekali informasinya, tapi saya nggak bisa ini share-nya. Iya, qadarullah. Mungkin di lain waktu bisa dijelaskan oleh Dr. Rizka. Eh, saya coba sekali lagi sambil menunggu yang ingin bertanya, mungkin bisa di kolom komentar. Saya coba untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, dengan Ukti siapa? Boleh raise hand-nya dulu, Ukti, supaya bisa dinotis dengan siapa ini. Dengan Ummu Atala, Ummu Atala dari mana? Sukabumi. Prabu Sukabumi. Muli. Oh, Sukabumi. Oke. Silahkan apa yang mau ditanyakan Ummu Atala, tafadhol. Ya. Dokter izin bertanya, kalau misalnya kita suka nyeri tulang belakang itu, apakah itu juga pengaruh dari gadget atau gimana ya, Dok? Oke, baik. Sudah, Itu aja, Dok. Udah, Oke, iya, baik. Dok, itu Ya. aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus. Jadi kalau misalnya nyeri tulang belakang ya, apakah salah satunya karena gadget? Nah, sebenarnya kita harus mengevaluasi ya Bunda ya. Nyeri tulang belakang ini luas. Ada yang di bagian leher, kan dia itu dari leher sampai ke bawah tulang ekor. Nah, sepanjang itu. Nah, kita evaluasi jika memang penggunaan yang salah sesuai posisi yang saya jelaskan tadi dan berlangsung lama, dan terutama di daerah servikal atau di daerah leher kita bilangnya, ada kemungkinan posisi yang tidak baik. Akan tetapi jika posisinya agak ke bawah dan dikorelasikan dengan usia tertentu, dengan pekerjaan tertentu, itu biasanya ada, kita bilangnya bantalan ya. Bantalan itu yang bermasalah atau ada sarafnya yang bermasalah. Jadi kalau dibilang karena gadget, masih harus dievaluasi lagi posisinya sebelah mana, seperti itu. Jadi
saya belum bisa langsung memberikan karena apa penyebabnya, tapi harus dievaluasi lagi. Harus kita bilangnya dianamnesa lagi. Berapa lama nyerinya, saat kapan, apa sepanjang hari atau saat-saat tertentu seperti itu. Jadi saya belum bisa untuk memberikan tahu penyebab pastinya karena terlalu banyak faktor penyebabnya begitu. Nah, Ustazah, syukron jazakillahu khairan Ustazah infonya. Ya, Taib. Afwakum. Semoga terjawab Ummu Atala. Selanjutnya ada pertanyaan masuk di kolom chat, Dokter. Assalamualaikum, Dokter. Dari Ukhti Tina Farida, Afwan izin bertanya, bagaimana caranya memberikan pengertian pada anak yang mencari kesempatan untuk main gadget saat orang tuanya ada tamu? Jika tidak diizinkan, anak bikin masalah dan cari perhatian. Jazakillah khairan, Dokter. Silahkan, Dok. Baik, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya, benar-benar sekalian. Jadi memang kadang anak-anak mencari perhatian kalau ada tamu. Jadi kesempatan untuk meminta apa yang diinginkan. Ini kita lihat dari usianya dulu ya, benar-benar sekalian. Usianya usia berapa? Tapi kalau sudah bisa main gadget, otomatis kita sudah bisa berkomunikasi, meskipun komunikasinya tidak seperti orang dewasa ya. Yang pertama, kita harus tetap memberi pengertian. Kita bawa ke dalam, kita kasih pengertian. Nah, apakah kan tadi sudah ada perjanjian waktu, jadi harus kalau memang anak sudah mengerti, kita harus kontrak waktu. Kontrak waktunya yang seperti tadi. Jika usianya kurang lebih 2 sampai 5 tahun atau masuk kategori bayi, saya balita atau prasekolah, 1 jam. Kalau misalnya dia sudah melebihi 1 jam, ya kesepakatan. Kita harus sering sounding kontrak waktu. Jadi kakak atau adik kita 1 hari, misalnya usia 5 tahun, kita satu hari kakak atau adik 1 jam ya. Nanti kita kasih timer sebagai kesepakatannya. Jadi kalau misalnya akan terjadi tantrum atau misalnya dia buat ulah atau apa, seharusnya kita itu harus disiplin. Kan waktunya sudah habis. Karena kalau misalnya kita membiasakan untuk akhirnya kita biarkan karena ada tamu dan sebagainya, kadang anak ini lebih cerdik ya memang dari orang dewasa. Dia akan melakukan hal-hal yang sama. Oh, bahwasanya harus begini dulu baru akan diberi, harus begini dulu baru akan diberi. Jadi harus ada kedisiplinan dari orang tua. Tapi di sini juga ya, orang tua juga harus memperlihatkan penggunaan gadget secara cermat. Karena yang saya ketahui, yang ada di lapangan, orang tua tidak mengizinkan anak dengan waktu kontrak yang sudah disepakati, akan tetapi orang tua tidak mengindahkan juga. Anak konsepnya, dia bukan dapat diberi pengertian yang baik, tapi peniru yang baik. Ini sudah saya sempat utarakan berkali-kali. Susah memang memberi pengertian anak, tapi jangan salah, anak ini peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Jadi yang saya tekankan adalah orang tuanya dulu, kemudian kontrak kesepakatan waktu, bagaimana membahasakan itu, kesepakatan waktu antara anak-anak, kemudian disiplinkan itu. Memang mungkin terdengar apa ya, oh, kok kayak gampang banget, tidak semudah itu. Makanya saya bilang dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu, yang harus sepakat bagaimana bahwasanya jika waktu keluarga tidak menggunakan HP, kemudian intinya di depan anak-anak, kemudian disiplin dalam kesepakatan waktu, kemudian penerapannya. Jadi itu holistik antara orang tuanya dan anaknya, seperti itu. Ya, Taib. Sudah cukup, Dok? Sudah cukup,
kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kembali. Taib, sambil menunggu Umahat yang lain bertanya, Ana juga mau bertanya nih, Dok. Iya, silahkan. Ana sendiri juga punya anak, dan memang di rumah Ana tidak biasakan memberi mereka gadget. Mereka alhamdulillah nggak ada yang punya gadget mereka karena memang Ana nggak biasakan. Tapi sesekali terkadang mereka dikasih untuk nonton film kartun atau apa sebentar gitu. Yang jadi masalah kadang-kadang dia kan pergi main nih, Dok. Nah, teman-temannya ini kan masing-masing anak-anak zaman sekarang memang qadarullah masing-masing punya gadget gitu. Bahkan Iya, masih betul. kelas 2 SD, kelas 1 SD itu mereka sudah punya handphone sendiri. Betul. Kadang-kadang yang itu yang kami sebagai orang tua agak sulit untuk menahan karena mau nggak mau pasti anak kita minimal ikut ngeliatin gitu, ikut menonton, ikut melihat game yang lagi dimainin sama temennya. Itu gimana ya, Dok, caranya memberi pengertian sama anak-anak bahwa waktu kamu pergi main itu kamu lebih baik bermain yang bergerak. Bermain. Ya, Ya, betul. lebih baik bermain daripada kamu duduk diam melihat temanmu yang lagi main HP itu Betul, betul. gitu ya. Gimana caranya ngasih anak pengertian supaya bisa nggak tertarik lagi buat nontonin teman-temannya gitu loh, Dok. Iya, betul. Iya, terima kasih, Ini fenomena yang saya juga lihat langsung ya, untuk fenomena ini. Memang ini yang menjadi masalah juga, sampai ada gerakan-gerakan yang intinya mengedukasi. Memang ini yang diedukasi semua semua kalangan anak sekolah, biasanya remaja ya, kemudian orang tuanya. Permasalahannya adalah tidak semua orang tua memiliki akses untuk kesempatan seperti ini, Dan kemudian tidak semua orang tua juga bisa menerapkan. Itu juga yang menjadi dilema ya, ya, yang juga menjadi beberapa komunitas bergerak untuk melakukan edukasi. Itu juga tantangan. Jadi gimana caranya? Ini saya juga bingung karena yang satu anak ini sudah disiplin di dalam rumahnya, tapi ada temannya yang memang tidak menerapkan itu dan hal tersebut juga tidak diterapkan oleh orang tuanya. Kalau tidak bersosialisasi kan nggak baik juga. Kalau bisa kontrolernya itu diajak bermain. Jadi aktivitas kreatifnya orang tua, tapi ini juga susah sebenarnya. Ini saya juga bingung ya, ya, karena ini juga menjadi PR kita. Ini adalah butuh edukasi yang menyeluruh. Saya masih belum bisa menjawab dengan pasti, tapi sesuai tips yang tadi saya jelaskan bahwasanya timekeeper. Mungkin ketika kita melihat sudah ya waktunya untuk menonton HP, sudah sesuai kesepakatan, mungkin kita ajak ke tempat bermain yang lain, yang memang bermain. Nah, sosialisasinya kita ini tergantung usianya, disesuaikan. Kalau saya pernah baca di suatu daerah tertentu, jadi anak sekolah itu ada kebijakan untuk merawat binatang peliharaan, salah satunya. Jadi dia punya tanggung jawab untuk memelihara ayam kalau tidak salah. Jadi ada tanggung jawab itu sehingga dia itu ada kegiatan lain. Karena kan kalau melihara binatang ini yang sesuatu yang harus dirawat, sesuatu yang terus-menerus dikasih makan dan sebagainya. Jadi teralihkan. Jadi anak-anak ini di kota tertentu saya lupa, dia itu dikasih tanggung jawab untuk membesarkan ayam dari kecil. Jadi ada aktivitas yang seperti itu. Kenalkan pelihara apa, mungkin diajak berkebun. Jadi secara motoriknya juga terasah. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah ketika malam sudah kita keep tidak menggunakan gadget sebelum tidur. Dan kita lihat juga aplikasi di yang mungkin punya gawai atau gadget, kita lihat aplikasi apa yang prosentasenya sering dimainkan karena itu ada
ada pengaturannya, aplikasi apa yang sering dilihat oleh anak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol di luar itu, setidaknya kita memaksimalkan apa yang bisa dikontrol. Begitu, Karena memang agak susah memang. Iya Seperti ya, itu. betul. Terus kalau sekarang nih kan ada yang banyak yang jual kayak apa smart hafiz apa itu dok itu kayak semacam tontonan berupa gadget juga sih sebenarnya tapi Betul. ya tontonan-tontonannya udah tersave di memorinya gitu itu sama aja gadget juga nggak sih dok? Nah, itu waktunya. Memang kan ada apa itu namanya aplikasi edukatif ya Bunda ya. Itu kita yang sepakati waktunya. Karena kan kenapa anak ini butuh stimulasi yang lain juga. Karena tadi yang sudah saya jelaskan kalau dia itu screen time atau pengguna gadget dia pasif. Nah, di situ pasifnya akan ada dampak yang lain. Jadi harus dibagi. Ada dia menstimulasi edukasi dari sisi gadgetnya, ada dia stimulasi dari motorik dari sisi kegiatan sosialnya, seperti itu. Ya, Ya. karena memang butuh sentuhan motorik, butuh sentuhan yang lain. Jadi disepakati ininya jamnya saja. Edukasinya penggunaan HP berapa? Karena kan ada itu radiasinya, posisi lehernya, frekuensinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita hindari. Jadi, oke, misalnya belajar lewat nggak kelihatan. Ya, ya maaf. Jadi oke, kita belajar ya sekarang belajar melalui gadget. Oke, sudah selesai. Ayo kita ngapain? Makanya tadi kan ada beberapa pimpinan daerah itu punya kebijakan untuk memberikan kegiatan pada siswa untuk memelihara ayam itu salah satunya. Jadi ini selesai, ini urus ayamnya kayak begitu mudahnya. Jadi ada waktu yang memang kita sebagai orang tua tahu. Oh, tadi anak saya sudah pasif karena di depan laptop atau di depan HP. Oke, sekarang adalah kegiatan yang dia harus aktif. Begitu. Oke. Berarti kalau seandainya anak tetap memberikan Dulu ya Bunda ya. kalau misalkan seandainya anak tetap ngelarang dia untuk bahwa kamu pergi main itu untuk main bukan untuk itu nggak Maaf, apa-apa dok ya? putus-putus. Masih putus-putus dok? Oh ya, Halo? bisa jelas. Ya. Jadi kalau misalkan Iya, seandainya anak ya seandainya Bunda sudah jelas. kalau seandainya anak tetap melarang dia untuk bahwa kamu kalau pergi main itu mainlah, jangan duduk lihat teman kamu main HP itu nggak apa-apa dok ya? Tapi dengan cara yang ini ya Bunda ya, apa ya? Dengan cara yang baik. Ya, intinya kan ya biasa memberitahu anak. Tapi mungkin kalau misalnya di luar kan kita tidak bisa mengkontrol. Kita kontrol yang di dalam rumah saja. Iya, oke. Yang bisa Jazakallah, dokter. dikontrol kan. Apa? Selanjutnya Ana bukakan dari yang raise hand dulu dok. Ada Ukti Yunita Anggra ini, silakan open mic-nya Ukti. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya dokter. Alhamdulillah sudah 1 bulan ini saya sudah menyapi anak saya untuk tidak main gadget. Ada 2 orang ikhwan. Alhamdulillah sudah bisa dok. Kalau ada tugas-tugas itu pun paling lama 5 menit didampingi mereka tugas perhatikan tugasnya gitu kan. Terus saya alihkan mereka dari dunia gadgetnya itu ke motoriknya. Misalkan dia main bola ke lapangan sekitarnya. Saya batasi waktu sekian jam kamu harus sudah pulang. Nah, adiknya ini yang SD kelas 1 saya berikan main-mainan gitu kan dok. Nah, pertanyaan saya gimana memberikan apresiasi kepada mereka ini dok yang udah berusaha untuk beralih ke gadgetnya itu.
Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya, Eh, pertanyaannya tadi sempat terputus kalau saya ini ya, koreksi kalau jika saya salah. Jadi bagaimana kita mengapresiasi untuk anak-anak yang sudah berusaha lepas dari gadget seperti itu ya. Ya, betul dokter. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bentuk apresiasi ini bisa kita dari sisi perkataan ya, benar-benar sekalian. Kita mengapresiasi jenis kegiatannya. Misalnya tadi habis main bola, sebenarnya bentuk apresiasi adalah tadi gimana mainnya, aja cerita, aja dia untuk menceritakan yang tadi. Jadi kita itu terlihat excited sekali atau apa ya, hmm, apa ya, sangat sangat tertarik untuk mendengar cerita anak kita yang tadi. Jadi di situ sebenarnya secara tidak langsung kita juga sudah mengapresiasi, oh bahwasanya eh, mama atau papa ini senang kalau misalnya saya menggunakan ya ya sebentar ya Bun. Ya dibuka saja. Oke, makasih. Ya maaf tadi ada sponsor. Jadi sebenarnya dengan sikap kita yang interest sekali, kemudian sangat ini sekali akan kegiatan anak, itu saya tidak langsung memberi apresiasi bahwasanya itu hal yang bagus loh. Itu hal yang lebih lebih positif daripada menggunakan gawai atau gadget. Meskipun tidak semua penggunaan gadget ini negatif, kan? Karena ada sisi edukasinya. Kalau misalnya pemberian stimulus tentang kata-kata, wah keren banget. Kalau misalnya dia bertanya tentang gadget gitu ya, wah keren sekali ya adik sekarang sudah jarang sekali main HP. Nanti kita pergi ke sini yuk, kita pergi kemana, kita pergi kemana. Jadi di situ merasa dihargai akan prosesnya dia. Kemudian atau karena sudah seperti ini, coba nanti ada mau dimasakkan seperti ini. Jadi bentuk apresiasinya adalah ketertarikan akan kegiatan dari anak, kemudian bisa dari kata-kata, bisa dari perbuatan, entah itu makanan atau mengajak pergi keluar. Dan apa itu namanya, pemberian support, yang lain akan aktivitas secara live seperti itu. Jadi tidak perlu yang terlalu over. Kalau menurut saya seperti itu. Sebenarnya ini sudah sempat dijelaskan oleh Bunda Anita ya, Bunda-bunda sekalian. Bunda Anita lebih menjelaskan ini secara psikologisnya. Kalau saya tadi hari ini lebih spesifik kepada kesehatan secara fisik, kesehatan fisiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apresiasi secara verbal, tingkah laku, ataupun sikap. Terima kasih. Iya. Semoga terjawab Ukti Yunita Anggraini. Selanjutnya Ana bacakan pertanyaan dari kolom chat. Ada dari Ummu Fatih, Bismillah, izin bertanya dok. Anak-anak yang paling besar usianya 12 tahun dan selalu bertanya kapan saya bisa punya gadget sendiri. Jawaban Ana, sampai kakak bisa mengatur waktu sendiri dan tidak perlu diingatkan untuk sholat, terutama sholat subuh. Ana selalu bilang akan sangat berat buat umat jika kakak punya gadget sendiri. Mohon nasihatnya dokter, apakah ada cara dan jawaban yang lebih tepat? Syukron jazakunallah khair. Silahkan dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Umur 12 tahun ya, selalu bertanya. Ini sepertinya lingkungan teman-temannya sudah menggunakan gadget ya, Bunda. Pasti kalau misalnya lingkungannya sudah menggunakan gadget juga, ini pasti seperti ini. Dia pengen juga. Sebenarnya ini juga jawaban yang baik, bahwasanya sampai kakak bisa mengatur waktu sendiri dan tidak perlu diingatkan untuk sholat, terutama sholat subuh. Tapi di sisi lain, jangan tampakkan orang tuanya asik bermain gadget di depan anak.
Begitu. Yang di sebentar. Ada iklan. Afwan, suaranya hilang, Dokter Rizka. Ya, sebentar, Bunda, ada iklan sebentar. Oh iya, Taib. Ya, ini bisa ya. Oke, makasih. Ya, makasih. Baik, saya lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Ini jawabannya. Oke. Sebenarnya jawaban ini bisa digunakan ya bunda-bunda sekalian, tapi asalkan disokong sama orang tuanya atau mungkin kakak-kakaknya. Karena kesepakatannya adalah sampai bisa mengatur waktu dan intinya manajemen waktu ya. Berarti ini harus disepakati oleh orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Jangan sampai ada kesepakatan ini, tapi ada momen nanti orang tuanya atau kakaknya mungkin atau siapanya yang satu rumah asik menggunakan HP itu kan nanti akan ada apa ya? Dia akan tidak nyaman hatinya. Jadi ketika dia sudah kesepakatan seperti ini, dibantu untuk proses syaratnya, misalnya sholat subuhnya, ayo sholat deh, nanti kalau misalnya seperti ini nanti akan dibelikan. Jadi begitu. Jadi ada proses membantu untuk lingkungannya, membantu untuk dia memang tidak bisa menggunakan HP, tapi lingkungan sekitarnya juga membatasi penggunaan HP, kemudian membantu untuk syarat-syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan HP. Dan sudah perlu disonding, kalau misalnya memang sudah ada keperluannya untuk sekolah atau apa, sudah mulai disepakati persyaratannya. Jadi mulai disonding, oke nanti mungkin berapa bulan lagi akan dibelikan, tapi nanti perjanjiannya begini ya dek ya. Nanti satu hari kesepakatannya begini ya. Nanti kalau misalnya weekend itu nanti kesepakatan yang harus melibatkan anak dalam proses membuat kesepakatan tersebut. Jadi kan itu sudah kesepakatan bersama. Jadi tidak nanti kalau misalnya pegang HP kamu begini, bukan dari orang tuanya. Jadi kita melibatkan anak di situ. Kalau misalnya begini hari-hari jam tertentu saat mau tidur sudah tidak boleh pegang HP ya, harus begini. Jadi adik setuju nggak? Ya, karena kan sudah mau istirahat, nanti terganggu dan lain sebagainya. Jadi kesepakatan itu. Betul. Makanya kalau ketika sudah mau memberikan gadget, ada kesepakatan dibuat bersama. Bahasanya itu kayak kita buat kontrak bersama sama anak begitu Bunda. Dilibatkan. Jadi tidak bahasanya itu peraturan tidak sepihak dari orang tuanya. Gitu. Ya, Taib. Semoga terjawab Ummu Fatih. Silahkan Ummahat, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin saya izin ini dulu share video, semoga bisa karena ada beberapa informasi. Taib, silahkan dokter. Jika bisa ya Om ya, kalau misalnya enggak bisa ya. Saudara, Apa sudah terdengar? ratusan jiwa mengalami gangguan terjadi merata hampir di seluruh Indonesia. Fenomena baru Terdengar Bunda? Iya, terdengar dokter. Tadi? terjadi belakangan Oke. dan ternyata masif memunculkan korban dan bahaya bagi sekelilingnya. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan menuju sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat, rumah sakit jiwa yang mendiagnosa ratusan anak yang terdeteksi mengalami gangguan jiwa akibat gawai. Saudara, ikuti saya dalam Tersulut Gawai, Terganggu Jiwa. Ini di Solo. Kemarin ke sini karena
Main game. Videonya terhenti ya, Dok. Ini tadi sempat tidak stabil ya, ininya sinyal saya. Coba saya ulangi lagi. Langsung di tengah saya. Ya. Di Jawa Barat ada anak yang mengalami gangguan jiwa karena gawai gadget. Ini fenomena global ya. Saya mendengar ada suara sirene, Bu. Tampaknya ada pasien ya, Bu ya. Ini yang terkait juga dengan game. Iya, Ini mengalami gangguan jiwa. iya. Kalau dilarang, kalau apa dia berusaha untuk mau Jadi melawan. di sini jika memang anak ini sudah terjadi kecanduan, dia akan ada perubahan perilaku-perilaku. Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Ke sini karena Gawai tidak ada kehidupan, tiba-tiba masyarakat dikejut. Game sih sebenarnya game atau yang Satu lagi. Jiwa di Cisarua, Bandung Barat terus kedatangan pasien anak kecanduan gawai setiap bulannya. Fenomena kecanduan gawai pada anak jika tidak ditangani serius, eskalasinya dapat meningkat menjadi gangguan jiwa berat. Satu persatu ruangan di rumah sakit jiwa ini ditunjukkan petugas. Sakit terbesar di Jawa Barat ini harus menangani anak-anak dengan masalah kejiwaan dengan penyebab yang rata-rata mirip, yakni penggunaan gawai berlebihan. Berbagai fasilitas disediakan termasuk rawat jalan bagi pasien anak dan pasien rumah sakit lainnya. Jumlah pasien yang kecanduan gawai terus bertambah setiap bulannya. Dari bulan Januari ada 11 orang, kemudian Februari 7 orang, di bulan Maret ada 8 orang, April 9, Mei 9, Juni 8, Julinya 7, Agustus 7 orang, September 9, dan bulan Oktober terakhir kemarin itu 10 orang. Ini kalau dirata-ratakan sebetulnya ini per minggu itu pasien ada 1 sampai penyakit seperti tadi, katakanlah sakit leher karena suatu posisi, biasanya yang mengeluhkan sakit-sakit seperti itu kalau dulu itu usia umur 40 ke atas, 50 ke atas, tapi sekarang ini sudah bergeser. Ada guru saya mengatakan bahwasanya beliau sudah menemukan anak-anak SMA yang dia itu menderita sakit yang harusnya diderita orang-orang tua dulu, umur 40 sampai 50 tahun ke atas, seperti itu. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, Thayyib, Masya Allah, jazakillah khair. Sepertinya dari kolom chat juga sudah tidak ada yang bertanya. Dari raise hand juga sudah tidak ada yang bertanya. Sepertinya sudah cukup, Dokter. Mungkin ada tambahan sebagai penutup, silahkan, Dokter.
Halo? Ya, mungkin dokter mau memberi tambahan sedikit sebagai penutup, silahkan. Sini kenapa matiin? Ada screen time ataupun waktu-waktu tertentu yang sudah kita sepakati dengan anak. Kemudian kita juga harus lebih cermat ya Bunda menggunakan fitur-fitur di handphone untuk Ya, baik. Apakah sudah cukup, dokter? Suaranya hilang, Dokter Rizka. Ya. Iya. Iya, barusan. Suaranya terputus-putus, dokter. Iya, sepertinya dokter Rizka terputus. Toyib. Ya, baik, sepertinya dokter Rizka sudah terputus. Mungkin ada masalah sinyal. Jazakumullah khair kepada ummahat yang telah hadir di kajian kita siang hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus-menerus belajar, semangat mengikuti majelis ilmu, semangat untuk menambah ilmu dan menambah kapasitas diri kita masing-masing. Semoga Allah berkahi usaha yang kita lakukan. Jazakillah khair Dokter Rizka atas waktu dan materinya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga Allah lindungi dan jaga anak-anak kita dari bahaya gadget, karena bagaimanapun anak-anak kita adalah aset kaum muslimin yang mereka kelak akan menjadi orang-orang yang berdiri untuk membela agama kita. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dan bisa menjadikan mereka anak-anak yang solih, anak-anak yang kuat, dan anak-anak yang bisa membela Islam. Ana mohon maaf sebagai moderator siang hari ini jika ada kekurangan dari Ana, semoga Allah maafkan Ana. Sampai jumpa lagi di kajian kita yang selanjutnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu lagi. Ana tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.